Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Safitri dengan NIM 2104010016. Saya dari Ekonomi Syariah semester 2 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran agregat. Yang dimana permintaan agregat itu sendiri adalah sebuah jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diminta oleh seluruh pelaku ekonomi pada berbagai tingkat harga. Adapun permintaan agregat itu biasanya digambarkan dengan kurva permintaan agregat yang merupakan kombinasi dari tingkat harga dengan output. Nah, adapun beberapa faktor yang memengaruhi permintaan agregat dan kurvanya. Yang pertama itu ada ekspektasi konsumen yang akan pendapatan masa depan. Ketika konsumen percaya penghasilan di masa depan akan meningkat, mereka cenderung menabung lebih sedikit dan meningkatkan konsumsi saat ini. Nah, selanjutnya itu ada kekayaan konsumen. Selain pendapatan, perubahan dalam pengeluaran saat ini juga dapat dikaitkan dengan perubahan dalam kekayaan konsumen. Kekayaan dapat mengambil bentuk aset keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan aset real seperti properti dan tanah. Nah, selanjutnya itu ada ekspektasi bisnis, yang dimana bisnis menunda investasi modal jika kurang optimis tentang pertumbuhan dan profitabilitas di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan kapasitas. Nah, pemanfaatan kapasitas itu mengukur bagaimana kapasitas produksi digunakan sepenuhnya. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan fiskal, yang dimana kebijakan fiskal di sini pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Selanjutnya itu ada kurs, yang dimana depresiasi mata uang domestik membuat barang-barang domestik lebih murah bagi orang asing, sehingga meningkatkan permintaan mereka. Nah, selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi global, yang dimana pertumbuhan ekonomi global yang kuat mendorong lebih banyak permintaan barang dan jasa domestik. Ini meningkatkan ekspor dan ADES, namun sebaliknya ketika ekonomi global melemah, ekspor cenderung tertekan. Nah, selanjutnya itu ada penawaran agregat, di mana penawaran agregat itu sendiri adalah jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan oleh seluruh produsen di dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga total output barang dan jasa dalam perekonomian, menjaga faktor-faktor lain tetap konstan. Dalam periode yang sangat singkat, kurva ini adalah garis horizontal, yang artinya perusahaan akan menyesuaikan output tanpa mengubah harga. Mereka hanya menyesuaikan jam kerja dan intensitas fasilitas produksi mereka. Nah, dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi tetap ada, biasanya seperti kayak modal. Kurva dalam jangka panjang itu sendiri, semua biaya input bervariasi. RAS dan LRAS akan berperilaku berbeda. Yang pertama itu ada jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek itu perubahan tingkat harga menyebabkan penawaran agregat bergerak atau tidak bergeser kurva SRAS-nya. Kurva akan bergeser hanya ketika biaya produksi dan kapasitas produktif ekonomi berubah. Berikut ini adalah faktor-faktor rinci yang menggeser kurva SRAS. Yang pertama itu harga input yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti bahan baku dan energi, yang dimana meningkatkan biaya produksi menggeser kurva SRAS ke kiri, namun sebaliknya kurva SRAS akan bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya itu ada upah nominal seperti harga input. Perubahan upah nominal akan menggeser kurva SRAS. Upah nominal ini yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan menggeser kurva SRAS ke kiri. Namun sebaliknya upah nominal yang lebih rendah akan menggeser kurva SRAS ke kanan. Nah, selanjutnya itu ada pajak bisnis, yang dimana kurva SRAS bergerak atau bergeser ke kanan ketika pemerintah memotong pajak bisnis yang lebih rendah mengurangi biaya produksi, dan sebaliknya biaya produksi meningkatkan ketika pemerintah menaikkannya. Nah, selanjutnya itu ada subsidi pemerintah.
Pemerintah sering menawarkan subsidi untuk membantu bisnis mengurangi biaya produksinya, sehingga menggeser kurva SRAS ke kanan. Jika subsidi dicabut, biaya produksi meningkat dan menggeser kurva SRAS ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada kurs, yang dimana apresiasi mata uang membuat bahan baku dan modal impor lebih murah bagi produsen dalam negeri. Ini mengurangi biaya produksi dan menggeser kurva SRAS ke kanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan agregat jangka panjang. Mengubah faktor-faktor ini akan menggeser kurva SRAS, misalnya peningkatan kualitas tenaga kerja karena teknologi canggih memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak output menggunakan input yang ada. Yang pertama itu ada peningkatan pasokan tenaga kerja, ada peningkatan sumber daya, ada perbaikan modal manusia, ada peningkatan modal fisik, dan ada teknologi lebih maju. Nah, selanjutnya itu ada permintaan dan penawaran agregat, yang dimana dalam pandangan klasik, model klasik ini didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian beroperasi ibarat sebuah mekanisme yang dapat melakukan pengaturan penyesuaian atau koreksi secara otomatis. Nah, cenderung bergerak menuju kepada keseimbangan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kebijakan fiskal atau yang biasa disebut dengan perubahan di dalam pengeluaran pemerintah atau pajak menurut kaum klasik tidak mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat ataupun output. Nah, sedangkan menyangkut penawaran agregat, kaum klasik tidak membuat pembedaan antara kurva penawaran agregat jangka pendek dan kurva penawaran jangka panjang. Bagi kaum klasik hanya ada satu kurva penawaran agregat, yaitu kurva penawaran agregat yang tegak lurus atau biasa disebut dengan vertikal, yang menunjukkan bahwa jumlah output barang atau jasa yang sama yang akan ditawarkan berapapun harganya. Nah, selanjutnya itu ada pergeseran kurva permintaan dan penawaran agregat, yang dimana pergeseran kurva permintaan agregat memiliki efek dari pergeseran keluar, yang dimana di dalam kurva AD yang disebabkan antara lain oleh kenaikan di dalam jumlah uang yang beredar, kenaikan di dalam pengeluaran pemerintah, kenaikan di dalam ekspor neto, penurunan di dalam pajak, atau kenaikan di dalam kemauan dari konsumen dan dunia bisnis untuk membelanjakan karena mereka menjadi lebih optimistik. Selanjutnya itu ada pergeseran kurva penawaran agregat. Di sini tuh tidak hanya pergeseran di dalam kurva AD yang dapat menjadi sumber fluktuasi di dalam output agregat, tetapi juga bisa terjadi karena pergeseran di dalam kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dapat bergeser karena faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Contohnya itu seperti kekuatan pasar tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu ada tingkat harga yang diharapkan. Nah, selanjutnya itu ada dorongan upah. Nah, selanjutnya itu ada perubahan dalam biaya produksi yang tidak terkait dengan upah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.